Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, di The Sinners Channel. Sudah 78 tahun bangsa kita merayakan kemerdekaan, bebas dari belenggu penjajahan bangsa lain. Ini adalah momen yang harus diperingati setiap tahun. Video kali ini mengajak kita untuk melihat kembali apa yang sudah paham atau ajaran Calvinisme sumbangkan untuk kehidupan politik. Salah satu transformasi sosial yang paling terasa dari reformasi Protestan, khususnya Calvinisme, terlihat dari sistem perpolitikan modern. Hampir seluruh pemerintahan di dunia saat ini memakai sistem demokrasi yang berformat republik. Tercatat 147 dari 206 negara di dunia memakai republik sebagai nama resminya. Belum lagi negara yang tidak memakai istilah republik, tapi faktanya melakukan sistem perpolitikan ini. Sistem republik telah dikenal sejak zaman Yunani kuno. Namun corak perpolitikan republik modern adalah bentuk khas milik Calvinisme. Prinsip pemerintahan Jenewa diakui oleh kaum Puritan sebagai model pemerintahan Kristen yang hampir sempurna. Bisa dibilang, warisan paling abadi dari tradisi Calvinisme adalah penekanan pada kedaulatan rakyat dan hak melawan tirani. Setelah hadirnya Calvin, pandangan politik ini diterima secara luas di seluruh dunia, di mana pada abad-abad sebelumnya dipandang sebagai pandangan yang radikal. Bisa dibilang, prinsip Calvinisme lah yang telah melepaskan seluruh dunia dari ikatan tirani para raja di abad sebelumnya dan membawa seluruh sejarah umat manusia memasuki zaman demokrasi modern. Sebelum reformasi, posisi gereja sangatlah dominan dan disertai aktivitas-aktivitas korup dari para rohaniawan dan pemerintah. Sebenarnya, pada masa ini mulai muncul republik-republik kecil yang berusaha melawan pola sentralisasi dan monarki yang telah bertahan berabad-abad. Namun, salah satu penyebab sulitnya perubahan dilakukan adalah akibat ajaran gereja yang mewajibkan ketundukan mutlak umat Kristen kepada pemerintahan yang berkuasa. Ajaran gereja abad pertengahan didominasi oleh sosok Thomas Aquinas, di mana ia juga menulis beberapa karya tentang perpolitikan. Ia berpendapat bahwa pemerintah tunggal oleh raja adalah bentuk pemerintahan terbaik. Ditambah lagi kuatnya campur tangan gereja dalam setiap bidang kehidupan telah menyebabkan peradaban manusia tertinggal selama berabad-abad. Maka reformasi Protestan yang dimulai dengan melakukan reformasi doktrin berakhir pada reformasi seluruh tatanan masyarakat. Tokoh awal yang memulai reformasi ini adalah Martin Luther. Bagi Luther, terdapat dua kerajaan yang harus dipisahkan, yaitu gereja dan pemerintah. Allah memimpin gereja melalui Injilnya dan memimpin dunia melalui anugerah umumnya. Luther menyebutnya dengan kerajaan tangan kiri dan kerajaan tangan kanan karena keduanya dipimpin oleh tangan Allah. Bagi Luther, pemerintah hadir karena dosa. Allah yang melindungi Kain dari ancaman pembunuhan setelah ia membunuh Habel. Maka konsekuensinya, Luther merasa bahwa pemerintahan lebih bertujuan untuk mengatur orang tidak percaya ketimbang orang percaya.
Pandangan lebih negatif terhadap pemerintah membuat Luther gagal memberikan kontribusi signifikan pada transformasi politik seperti yang Calvin lakukan. Ditambah lagi Luther juga menekankan passive obedience, di mana orang Kristen harus rela dianiaya oleh pemerintah yang zalim. Tokoh reformasi yang kedua adalah Zwingli. Senada dengan Luther, Zwingli menekankan pemisahan kekuasaan antara gereja dan pemerintah. Jadi bisa kita lihat, tokoh-tokoh sebelum John Calvin belum mampu membuat terobosan berarti selain pemisahan kekuasaan. Berbeda dengan Luther yang dikaburkan oleh konsep kejatuhan, Calvin melihat pemerintahan memiliki nilai dan fungsi sebelum kejatuhan. Calvin membuat terobosan dengan menyebut dunia sebagai teater kemuliaan Allah. Terobosan ini tidak hanya membebaskan wilayah-wilayah sekuler dari cengkraman gereja, namun juga membuat dunia sekuler dengan bebas memanifestasikan kemuliaan Allah. Ada beberapa tema penting dalam tulisan John Calvin yang membuat sistem politiknya begitu kokoh. Pertama, pandangan positif terhadap pemerintah sebagai bagian dalam ordo penciptaan. Calvin menyebut para pemimpin sebagai wakil-wakil Allah yang ditetapkan Allah untuk menjaga dan mendorong penyembahan kepada Allah maupun mengatur harmoni antar manusia agar terjadi keadilan sosial. Calvin berpendapat bahwa pelayanan dalam pemerintahan adalah panggilan paling sakral dan terhormat dari semua panggilan manusia. Kedua, doktrin mengenai kerusakan total manusia. Jika manusia dibiarkan tanpa hukum, maka pasti mereka akan terus berdosa dan mengacaukan tatanan masyarakat. Dengan masuknya dosa, pemerintah mempunyai tugas untuk melaksanakan penghakiman Allah dengan menyandang pedang bagi para pelanggar hukum. Begitu juga dengan pemerintah yang berdosa. Jika dibiarkan tanpa pengawasan, maka akan menjadi korup. Ini menjadi dasar dari prinsip check and balance. Selain itu, John Calvin juga berpendapat bahwa rakyat kadang perlu mengangkat senjata untuk melaksanakan hukuman Allah kepada pemerintahan yang korup. Ketiga, mengenai prinsip penebusan serta transformasi segala sesuatu. Pemerintahan tiran yang gagal menjalankan fungsinya akan digulingkan Allah. John Calvin lebih mendukung transformasi secara damai dan progresif untuk menghindari revolusi. Calvin mendorong rakyat untuk mendoakan pemerintah karena Allah dapat mengubah hati pemimpin, dan agar pejabat-pejabat yang lebih rendah melakukan reformasi dan mengendalikan ketidakbermoralan para raja. Terinspirasi dari kitab Keluaran 18, John Calvin lebih memilih prinsip demokrasi secara republik. Musa dan rakyat memilih beberapa perwakilan pemimpin untuk menyampaikan aspirasi mereka. John Calvin menyadari bahwa selama di Mesir, bangsa Israel hanya mengetahui kekuasaan mutlak seorang Firaun. Jadi corak republik ini tidak mungkin berasal dari pikiran manusia. Konsep pemerintahan republik versi Israel ini adalah konsep original dalam peradaban manusia jauh sebelum bangsa Yunani mengembangkan konsep republik versi mereka. Prinsip demokrasi ini ditekankan Calvin dalam penggunaan hak suara, di mana para perwakilan dipilih tidak hanya oleh keinginan Musa, tapi oleh suara rakyat. Calvin juga belajar banyak melalui prinsip hukum perjanjian lama, di mana dalam sebuah republik, undang-undang adalah pengikat paling penting. Namun berbeda dengan kaum teonomis maupun pendukung teokrasi. Bagi Calvin, hukum perjanjian lama tidak harus dipaksakan di semua negara. Pandangan ini terlihat jelas, terutama ketika Calvin melihat bahwa hukum-hukum ritual bangsa Israel sudah tidak berlaku.
tiap bangsa bebas membuat hukumnya sendiri-sendiri, asalkan hukumnya sesuai hukum kasih. Dalam aplikasinya, Calvin merekomendasikan pembatasan-pembatasan hak pejabat melalui undang-undang, misalnya batas dalam penarikan pajak, terutama agar tidak memboroskan uang rakyat untuk hidup mewah. Inovasi-inovasi radikal dari John Calvin lalu dieksperimenkan pada kota Jenewa dan membawa kemajuan pesat dalam kota tersebut. Jenewa sampai sekarang masih merupakan republik tertua yang masih bertahan sampai sekarang. Maka tidaklah salah jika Calvin disebut perintis republik yang pertama. Prinsip-prinsip ini kemudian menyebar ke negara Eropa lainnya dan terutama ke Skotlandia melalui prinsip Presbyterian John Knox. Skotlandia mengadopsi model gereja Presbyterian yang mengalir dari keluarga ke komunitas melalui sinode regional, lalu menuju ke wilayah nasional melalui parlemen federal sampai ke sinode internasional. Kaum Puritan yang terinspirasi Calvinisme kemudian mempengaruhi politik Inggris melalui traktat-traktat politik mereka, sampai akhirnya mereka berhasil mempengaruhi konstitusi untuk membatasi kekuasaan raja dan pemerintahan pada zaman Cromwell melalui sebuah manifesto yang disebut An Agreement of People. David Hume, seorang ateis, mengakui bahwa konstitusi Inggris berhutang pada inovasi Calvinisme Puritan. Kaum Puritan Inggris kemudian membawa prinsip ini ke Amerika karena penganiayaan kaum Anglikan terhadap hak beribadah mereka. Perkembangan politik di Inggris dan Amerika agak berbeda karena kaum Puritan Inggris yang mengalami penganiayaan lebih menekankan pemisahan kekuasaan total antara gereja dan negara. Sedang prinsip Puritan Amerika sangat mirip terhadap politik Jenewa karena mereka lebih bebas berekspresi tanpa tekanan. Ditambah lagi dengan khotbah-khotbah Calvinisme yang mendominasi Amerika maupun tulisan-tulisan akademis dari Harvard, Yale, dan Princeton membuat ide-ide Calvinisme yang berasal dari Eropa mencapai puncaknya di Amerika. Bisa dibilang revolusi kemerdekaan Amerika, bahkan Indonesia dan negara-negara lain secara tidak langsung berutang pada tulisan murid-murid Calvin seperti Beza dan John Knox, di mana mereka mengizinkan pemberontakan rakyat terhadap pemerintahan yang korup. Hanya dalam beberapa abad, prinsip-prinsip Calvinisme tentang covenant, demokrasi, kedaulatan rakyat, perwakilan rakyat, undang-undang, check and balance, sistem republik, dan lain-lain mulai dipakai oleh mayoritas negara, baik negara agama maupun sekuler. Namun, dominasi Calvinisme tidak bertahan lama. Zaman Enlightenment telah mendorong manusia untuk mencari teori-teori alternatif di luar Calvinisme. Dalam beberapa tahun terakhir, orang-orang lebih tertarik pada model revolusi Prancis yang bersumber dari teori kontrak sosial ketimbang model Jenewa yang bersumber dari John Calvin. Fondasi-fondasi negara mereka yang bercorak Calvinisme mulai diganti dengan paham humanistik. Pemisahan total antara pemerintah dan gereja membuat pemerintahan kehilangan identitasnya untuk memuliakan Tuhan. Selain itu, posisi gereja pun ditekan sampai ke wilayah private. Ditambah lagi, sekularisasi di segala bidang dalam dekade terakhir telah membuat lunturnya nilai-nilai Calvinisme di dunia barat. Pajak yang dibayarkan orang-orang Kristen dengan hati tulus pada akhirnya malah digunakan untuk mendukung proses sekularisasi tersebut. Merosotnya nilai-nilai kekristenan disertai kekalahan demi kekalahan terus dialami orang-orang Kristen di Amerika, yang dimana pada beberapa tahun lalu konstitusi Amerika melegalkan LGBT.
Invasi humanisme dan sekularisme belum berhenti. Usaha-usaha melegalkan praktek aborsi dengan slogan pro-choice meredefinisi konsep pernikahan tradisional, penghapusan kata Tuhan dalam area-area yang strategis, serta pelunturan nilai-nilai Kristen yang lainnya terus gencar dilakukan. David Hall menyebutkan ada 5 hal yang menjadi penyebab kekalahan Calvinisme terhadap sekularisme di dunia barat. Pertama adalah penyebaran pemikiran Enlightenment dalam dunia intelektual. Yang kedua, munculnya alternatif filosofis yang lebih bersifat humanistik. Ketiga, revolusi industri yang mengubah struktur komunal keluarga tradisional. Keempat, Darwinisme yang merelativisasi nilai-nilai moral manusia. Kelima, dominasi Armenianisme di kalangan Injili yang menekankan kehidupan rohani secara pribadi sehingga individualisme dengan cepat menembus gereja. Kekalahan demi kekalahan di panggung politik membuat Kristen kontemporer terlalu berfokus pada isu politik sehingga merelativisasi posisi institusi gereja yang menyebabkan kedangkalan kehidupan gerejawi. Ironisnya, bukannya melakukan pembenahan, beberapa teolog reform melalui Two Kingdom Theology memilih menyerah pada sekularisme dan berfokus untuk mengembalikan kehidupan gerejawi yang sudah hancur berantakan. Van Drunen dan kawan-kawan menganjurkan agar umat Kristen tidak ikut campur dalam politik, tetapi berfokus pada panggilan utamanya di gereja. Menurut mereka, Allah tidak menebus seluruh ciptaan, creation regain, karena penebusan hanya dikhususkan untuk umat pilihan, recreation gained. Salah satu paradoks dalam pemikiran Calvin adalah, di satu sisi kerajaan Allah bersifat spiritual, namun di sisi lain kerajaan Allah akan membawa transformasi total dunia. Pelarian spiritual ke dalam gedung gereja maupun usaha-usaha menciptakan negara Kristen teokrasi adalah kegagalan menyeimbangkan paradigma Calvin. Di tengah gelapnya situasi politik maupun gereja, kita harus tetap percaya janji di dalam Alkitab bahwa kerajaan dunia akan berubah menjadi kerajaan Kristus. Oleh karena itu, kita perlu optimis dan memikirkan kembali langkah-langkah untuk berperang dan merebut kembali lembaga-lembaga dunia. Semoga keberhasilan Calvin dalam mempengaruhi dunia dapat terus menginspirasi perjuangan politik Kristen di masa depan. Tak lupa, The Sinner Channel mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-78. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Puji Allah, puji Allah, puji Allah Tritunggal. Mulia-mulia bagi Allah, pemberi kurnia keselamatan.